Hari, aku tahu kemana kamu bisa lari. Di kota Hai, akulah yang berkuasa. Wanita yang aku, Yo Feng, tertarik padanya. Di seluruh kota Hai, siapa yang berani menyelamatkanmu? Tangkap dia untukku. Jangan mendekat lagi. Mundur, kalian semua. Aku ingin mengikatnya sendiri. Hahaha. Masih berani lari, kejar dia. Apa yang kamu tunggu? Kejar dia sekarang. Jika aku tidak bisa menangkapnya kali ini, aku akan patahkan kakimu. Hahaha. Tangkap dia segera. Kita sudah masuk Lucky Street. Jangan biarkan dia lari ke wilayah toko misterius itu. Tolong aku. Lari, terus lari. Tolong lepaskan aku. Ayah. Aku sudah mendapat masalah. Lari, terus lari. Tolong, lepaskan aku. Tolong, tolong aku. Kami dari keluarga Zhou di kota Hai. Sebaiknya jangan ikut campur. Ini salah paham. Hahaha, Tuan Zhou. Saya tidak sengaja masuk ke jalan Lucky. Mohon maafkan kesalahan saya, Tuan. Tuan, ini salah paham. Kami salah. Kami akan segera pergi. Kau tahu aturannya? Saya tahu, peti harta fortune tidak dijual kepada yang berkuasa, juga tidak diberikan kepada kaisar. Semua bangsawan dilarang menginjakkan kaki di jalan Lucky. Tuan, saya salah, Tuan. Beri saya kesempatan, kumohon. Tolong beri aku kesempatan, Tuan. Aku mohon padamu. Tuanku. Terima kasih, Tuanku. Kamu yang mengulurkan tangan kananmu, menunjuk ke arah sang Tuan. Ulurkan tangan kananmu untukku, cepat. Tuan Zhou. Menunjuk ke yang ilahi dengan tanganmu. Ini adalah ketidakhormatan yang besar. Ingat tempat ini. Ingat hari ini. Ingat Tuan yang satu ini. Cepat. Pergi sekarang, cepat. Terima kasih, Tuanku, telah mengampuni nyawaku. Terima kasih, Tuanku, atas belas kasihanmu. Ini tidak akan terulang lagi. Terima kasih telah mengampuni nyawaku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Apa yang dijual di sini? Aku dengar Tuan Yo bilang, ini tidak dijual kepada orang kaya dan berkuasa. Tapi bisa mengungkapkan peti keberuntungan. Setiap orang. Dibatasi hanya boleh membeli 3 seumur-hidup. Orang yang aneh sekali. Toko yang aneh sekali. Sebagai balas jasa karena kau menyelamatkanku, aku akan beli 1. 9,999 juta. 9,999. Halo, Ayah. Bagaimana kabarmu? Tuan sedang dalam mood yang baik hari ini. Aku berhasil selamat. Itu bagus. Ingat tempat itu. Jauhi sana. Ya, Ayah. Bagaimana sikapnya? Apakah aku punya kesempatan untuk pergi ke sana? Dan membeli peti harta tertinggi? Sikapnya masih teguh, peluangnya tipis. Orang biasa tidak tahu bahwa peti harta itu adalah sesuatu yang bisa mengubah nasib seseorang. Bagi yang tahu rahasianya, dia tidak akan menjualnya. Jika aku bisa membeli sebuah peti harta tertinggi, meski isinya hanya harta biasa, keluarga Zhou mungkin bisa menguasai satu provinsi. Tuan Zhou, siapa orang tadi? Dia bukan dari dunia ini, seorang pedagang yang menjual keberuntungan. Dia yang menjual peti harta itu. Kamu tidak layak tahu. 990.000. 9,999.
Kuma Petty Harta Kilas Mortal, yang masih terjangkau buatku. Pasti dia jagain toko nakal. Scan kode QR-nya buat bayar. Peti harta kelas mortal. 100 bilan ribu 100 bilan ratus 100 bilan plus 100 bilan yuan. Ya sudah, dia akan nyelamatin nyawa gue. Pas, ini sebenarnya apa sih? Aku melintasi 6 alam dan 5 elemen. Menjual keberuntungan di dunia. Nona. Yang kamu beli adalah takdir yang tak diketahui. Buka saja, mulailah perjalanan keberuntungan. Perjalanan keberuntungan. Toko yang udah buka lama ini, gue nggak tahu jualan apa, ada pelanggan. Kayaknya, toko fisik buat buka peti harta dalam game. Dia dapat peralatan apa? Ini. Omong kosong apa ini? Aku bukan anak kecil lagi. Mau menipu aku dengan ini. Betapa beruntungnya bisa mendapatkan harta karun seperti ini. Dari peti harta orang biasa. Bos, sekarang zaman apa? Masih bisa mikirin. Tipu-tipu kasar kayak gini. Maksudnya? 9,000 9,000 9 yuan. 9,000 9 yuan. Cuma segini? Kamu memang punya keberuntungan. Ini adalah rahasia tertinggi bagi manusia biasa. Jagal avec bec. Kamu orang yang beruntung. Dalam tujuh hari. Kamu akan berkuasa di dunia modern ini. Anak-anak gak percaya hal kayak gini kan? 10.000 yuan. Seluruh hartaku. Sungguh orang yang beruntung. Akulah wabah dunia ini. Aku membawa kemalangan dan bencana ke 6 alam. Aku telah menyaksikan Berpulu-pulu, Jutania Waberlalu. Aku telah menyaksikan runtuhnya keluarga tak terhitung jumlahnya. 3.000 tahun, hari demi hari. Aku telah menjelajahi siklus jalan surga di tengah bencana yang tak berujung. Tapi saat ini, aku sedang merenungkan. Apakah di dunia ini ada lebih dari sekadar malapetaka? Ada juga keberuntungan. Jika aku membawa ke dunia ini, membawa keberuntungan kepada beberapa orang. Dan menyaksikan langsung. Serita demi serita, tonton takdir yang beruba. Terungkap di depan mataku. Apakah aku bisa melihat sisi lain dunia ini? Aku telah menghancurkan orang-orang biasa yang tak berarti seperti semut. Jadi, kali ini, masuk ke dunia, membawa mereka keberuntungan. Menyaksikan langsung. Pertumbuhan semut-semut ini memang pengalaman baru. Begitu semua peti harta keberuntungan ini terjual, aku akan menyaksikan kebangkitan 20 orang biasa. Aku juga akan secara pribadi mengubah Takdir 20 orang ini. Lalu, apakah aku akan mendapatkan wawasan baru tentang siklus jalan surga? Lagi pula, ini 10.000 yuan. Helajaran yang dibeli. Aku harus lihat. Ada APA di sini. Orang bijak Memeluk Jalan Langit. Raja Memeluk Jalan Kemanusiaan. Hisatria Memeluk Jalan Baladiri. Ali Baladiri. Ali Baladiri. Jalan langit dan jalan manusia hidup berdampingan. Rezakan. Energi di Dantian. Penyatuan 3 bunga di puncak. Delapan belas telapak naga penakluk. Tingkat pemula. Pintunya terbuka. Tuan Zhou, siapa tadi itu? Bukan dari dunia ini, pedagang yang menjual keberuntungan. Petty harta yang dia jual. Kamu tidak layak tahu. Sebenarnya yang dijual di sini APA? Maksudnya menjual keberuntungan itu apa? Orang penting macam apa ini? Bahkan Yo Feng takut padanya. Aku tahu. Petty harta keberuntungan tidak dijual kepada yang berkuasa. Tidak diberikan kepada kaisar. Semua bangsawan dilarang masuk ke jalan keberuntungan. Tidak dijual kepada yang berkuasa atau kaisar. Aku bukan bangsawan.
Aku cuma orang biasa, ditindas keluarga Yao selama bertahun-tahun. Bisa dijual padaku? Sepertinya ini menjual sejenis produk yang bisa mengubah nasib seseorang. Petit Artak et la Mortale, Ampab et la Petit. Petit Artak et la Bansawan, Limab et la Petit. Petit Artak et la Tertingi, Limab et la Petit. Begitu ke-44 peti harta ini terjual, puluhan orang akan lahir di dunia fana. Yangakan Melawant Takdir dan Manguba Nazib Mereka. Saat itu, aku akan menyaksikan perjalanan keberuntungan mereka. Aku. Apakah aku akan mendapat pencerahan dan naik ke tingkat dewa? Pas. Meski aku sekretaris keluarga Yao, aku selalu ingin kabur dari keluarga Yao. Keluarga Zhou Mimeng menguasai High City. Tapi apa hubungannya denganku? Aku lihat Yao Feng, yang selalu sombong dan angkuh itu, tunduk di hadapanmu dan menyebut dirinya pelayanmu. Kamu orang terhebat yang pernah kutemui. Maksudmu apa? Aku ingin minta bantuanmu. Aku rela melakukan apa saja. Kamu tidak pantas. Pas. Sebenarnya maksudmu apa? Kudengar. Kamu sepertinya menjual barang-barang luar biasa di sini. Tapi katamu kamu tidak jual ke orang-orang berkuasa. Meski aku sekretaris keluarga Yao, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Yao. Kumohon, beri aku kesempatan untuk membeli. Jadi, 7 Anya Yang jual di sini APA? Mereka bilang hidupku mewah. Tapi cuma aku yang tahu, aku cuma bawahan Yao Feng. Di bawah kendalinya. Aku sama seperti Qin Keke tadi malam. Kami berdua jadi sasaran Yao Feng karena kecantikan kami. Tapi Qin Keke berani melawan. Sedangkan aku, takut Zhou Feng balas dendamku orang tuaku, hanya bisa terus menahan penghinaan. Jadi sasaran bulinya. Cantik juga ya? Mulai sekarang, jadi sekretarisku. Tidak. Aku lawan kau. Bapak-bapak, lawan aku? Kau tak sebanding. Kencangkan volumenya untukku. Siap, bos. Hentikan. Aku setuju. Apa katamu? Aku tak bisa dengar. Aku bilang aku setuju. Kumohon. Tolong aku. Kalau kau bisa bantu aku lepas dari keluarga Yao, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Tiap orang. Cuma boleh 3. Terima kasih, bos. $100 juta. Bukan sesuatu yang bisa aku bayar. 10 juta. Aku bahkan tidak punya 1 juta pun. Tampaknya mengubah nasib seseorang. Memerlukan harga yang sangat mahal. Ada yang perlu? Aku. Kalau tidak beli. Jangan cuma berdiri di situ. Aku mau beli. Aku punya uang. Kalau mau beli. Mazuk. 10.000 untuk beli motor. Kita lihat-lihat dulu. Bos, aku sudah pilih. Bayar. Peti harta seharga 10.000. Apa isinya ya? Tidak mungkin. Ini. Modal awal. 10 miliar. Sangat santai, cuma selembar kertas. Bos, ini beneran? Kamu kurang beruntung. Yang kamu dapat cuma yang paling gak berguna. Uang. Kamu masih punya 2 kesempatan. Tunggu, maksud kamu. Benar-benar ada 10 miliar di dalamnya. Tempat ini pasti penipuan. Datang nih. Kamu akan menerima deposit 10 miliar. 10.000, bisa menang 10 miliar. Ini terlalu palsu. Pas. Kamu tidak serius. Ini keterlaluan banget. Kamu kenapa, Wang?
Kamu kenapa, Wang? 10 miliar. Sebuah akun memberi kita, seorang pengguna dari Ban High City mentransfer 10 miliar. Memicu sistem ban. Transferan lebih dari 1 miliar yuan akan memicu sistem peringatan ban. Tapi aku belum pernah lihat transaksi sebesar ini. Benar-benar membuatku terkejut. Cepat, laporkan. 10 miliar dalam bentuk tunai. Ini 10 miliar tunai. Manajer cabang. Ban kita baru saja menerima transfer tunai 10 miliar. Saksi 00000. Apa katamu? 10 miliar? Kamu tahu tidak, 10 miliar tunai. Artinya apa? Benar Pak, benar. Akun ban saya memicu alarm. Penerima transfernya adalah seorang pengguna bernama Wang Leng. Dari bank mana? Dari rekening mana asalnya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak punya wewenang untuk memeriksa catatan transfernya? Halo, ini dari cabang Ban High City. Ada hal penting yang harus saya laporkan. Dapat kabar dari High City, ada akun misterius mentransfer uang tunai 10 miliar ke nasabah ban kita. Uang 10 miliar itu bukan masalah utama, tapi ban kita tidak punya wewenang untuk melihat informasi ban lain itu. Gawat banget nih, cari tahu sekarang juga sumber dana dari akun ban lain itu. Segera berangkat ke High City, temui Nyonya Wang Leng. Layani dengan perlakuan VIP tingkat tertinggi. Usahakan segala cara agar dia menyimpan uangnya di ban kita. Saya ingin bertemu super VIP ban kita secepat mungkin. Nyonya Wang Leng, uang tunai 1 miliar. Kalau bisa disimpan di cabang High City, komisi saya paling nggak bisa mencapai 1 juta. Kamu cuma dapat 1 juta? Tapi sebagai direktur ban, kalau saya bisa menahan uang ini, komisi saya bisa mencapai puluhan juta. Cash hole. Benar-benar dikeluarin 1 miliar. Ada berapa nolnya? Pak, taruhan 10.000 dapat 1 miliar. Kamu lagi sial. Yang kamu dapat cuma hal paling gak berguna. Uang. Ini namanya sial? Terus, kayak apa sih yang namanya beruntung? Pas. Mulai hari ini, kalian adalah orang tua baru Wang Ling. Aku, Wang Ling, akan bekerja keras untuk kalian tanpa ragu. Gunakan uang ini dengan baik. Ini hadiah kecil dari takdir. Sedikit berkah dari alam semesta. Mengerti? Bos, aku juga mau buka peti harta. Bos, boleh beli 1? Setiap orang boleh beli. Maksimal 3 kali seumur hidup. Bos, aku mau yang ini. Bayar. Ini kembalianmu. Kak, cepat buka, aku menang 10 miliar. Kata bos aku sial, jadi orang yang beruntung. Bisa dapat apa? Ayo, buka. Jangan berisik, ini peti hartaku, bukan punyamu. Bos, ini beneran? Gue dapet Voucher Rolls Royce. Beneran Rolls Royce? yang harganya miliaran rupiah itu? Voucher. Untuk berapa? Harga penuh. Wahr. Bapak gue kasih $10.000. Buat beli motor. Imala dapet Rolls Royce. Hahaha. Di vouchernya ada kode QR. Scan dan isi data pribadi kamu, sama alamat pengiriman. Setengah jam lagi. Akan diantar ke tempatmu. Oke, ngerti. Kamu kurang beruntung, yang kamu dapat cuma mobil. Gue keluar $10.000. Dapet Rolls Royce. Ini masih disebut sial? Sudahlah, gue gak mau nyebelin dia. Gue dapat 10 miliar. Bos bilang gue sial. Anak ini cuma dapat mobil. Sialnya udah level dewa. Pas. Saya Ada Urizen. Begitu selesai, saya akan kembali untuk membuka kotak level yang lebih tinggi. Zhou Feng, mulai hari ini, saya akan membalasmu. Atas apa yang kau lakukan pada saya dan orang tua saya, berlipat ganda. Nona Wang. Nona Wang. Nona Wang.
Hello, saya manajer cabang High City, Zhao Qiang. Saya manajer akun Anda, Wang. Ada masalah. Akun Anda menerima transfer 10 miliar. Kami ingin tahu sumber uang ini. Saya tidak bisa mengungkapkannya. Tidak masalah, tidak masalah. Jadi, Anda sekarang telah ditingkatkan menjadi Super VIP Bank kami. Wang, perkenalkan. Mulai sekarang, Anda akan menikmati perlakuan Super VIP yang disediakan bank kami. Artinya, mulai sekarang, dimanapun Anda ingin terbang, Anda bisa menikmati layanan kelas 1 VIP. Ditambah mobil sport Bentley, properti di High City. Apa syaratnya? Saya tidak beli produk finansial. Cukup simpan uangnya di deposit. Kami yakin. Saya deposit uang saya di bank Anda. Dan Anda dapat bunga lumayan, kan? Tidak banyak, tidak banyak. Uang yang Anda dapat tidak terlalu menarik. Saya baru-baru ini ingin mulai perusahaan, dan butuh bantuan untuk mengerjakan hal-hal untuk saya. Jika Anda bersedia menjadi tangan kanan saya, mungkin bunga dari deposit lebih dari itu. Apa yang perlu kami lakukan? Dalam 3 hari, hancurkan grup Yo High City. Dalam 3 hari, saya ingin keluarga Yo bangkrut. Kaisar High City, keluarga Yo dengan aset 2 miliar. Kamu tekat? Gaji setahun, 10 juta. Pas, mulai sekarang, aku adalah pelayan setiamu. Apa 3 hari, 2 hari lagi, keluarga Yo akan aku bikin bangkrut. Yang beruntung mana? Bisa mewarisi tongkat estafetku. Manjadi. Dewa baru di dunia fana ini. Ari ini dua kotak, lagi la Cuterjual. Kota ini akan punya 2 cerita lagi. Sebentar lagi, sudah bisa kurasakan. Pangalan un tuc maju le bijou. Saat semua kotak di tembok ini sudah habis terjual. Kota ini akan melahirkan legenda satu persatu, dan aku yang mengubah hidup mereka akan naik ke tingkat dewa sepenuhnya. Menentang takdir, dan mengucapkan selamat tinggal pada diriku yang lama. Tanpa sirang penyelamat seperti Bos Lin. Aku pasti sudah menjadi orang yang sengsara. Mulai sekarang, aku, Ching Kik, akan menghabiskan seluruh hidupku melayani penyelamatku. Sebelum melayani penyelamatku, ada satu hal terakhir yang perlu diselesaikan. Hyliarga Zhao, bersiaplah untuk menderita. 2 hari ke depan ini, Jangon Kelliwer. aku telah menyewa 2 master dengan biaya besar. Mereka akan melindungimu. Perlu ke berhati-hati seperti ini? Dan awalnya aku pikir bahwa figur legendaris itu mengesankan, tapi setelah melihatnya tadi malam, dia tidak istimewa. Itu hanya berlebihanmu, yang telah membesar-besarkannya. Semua gara-gara rumor kalian, yang bikin dia jadi dibesar-besarkan. Barani Berninya Kau. Menteri Lin sudah menetapkan batas. Seluruh Lucky Street. Jadi zona terlarang buat para bangsawan. Di seluruh High City. Nggak ada yang berani melawan. Itu cuma kalian yang takut sendiri. Aku tidak sengaja masuk ke sana tadi malam, tapi lihat, aku baik-baik saja. Dia nggak berani sentuh aku sedikit pun, bukan karena dia baik hati. Kamu nggak ngerti. Waktu Pak Lin pertama kali datang ke High City, Keluarga Li pernah makan dia. Kumas Semalam. keluarga Li langsung hancur. Itu cuma legenda. Dia marah banget, sampai hampir 100 anggota keluarga Li. Cuma rumor doang, kamu lihat sendiri? Masa sih, ada hal kayak gitu di dunia ini? Pokoknya, jangan keluar hari-hari ini. Aku akan kirim orang buat jagain kamu. Lebih baik hati-hati daripada menyesal. Keluarga Yo aku di High City, dengan aset 2 miliar, itu kayak jadi raja. Siapa yang berani sentuh aku? Kamu yang bunuh orang tua Kim Keke. Memaksa orang baik jadi jahat. Dia benci banget sama kamu. Sekarang dia hilang. Kamu di tempat terbuka, dia di tempat gelap. Hahaha, cuma gara-gara cewek itu. Ayah, kamu terlalu penakut. Aku mau keluar. Mau kemana? Kembali. Balik sini. Benar. Keluarga Li hanker dalam Semalam. Dan tidak ada yang peduli. Jangan-jangan, cuma rumor doang? Ada yang cuma pura-pura berkuasa? Tuan, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Ada perusahaan baru, bernama Grup Tianqi,
yang tiba-tiba muncul. Mereka mengakuisisi semua pelabuhan, perusahaan pelayaran, dan perusahaan transportasi di kota Hai. Apa? Grup Tianxi. Latar belakang mereka apa? Siapa orang pentingnya? Aku tidak tahu. Mereka terlalu misterius. Markas mereka di mana? Pergi. Siapkan hadiah yang mewah. Aku harus buru-buru menemui penguasa baru kota Hai ini. Aku tidak tahu. Sekarang seluruh kota Hai sedang berusaha mencari tahu. Ada kejadian besar. Boss, keluarga Yo di kota Hai ditopang oleh perdagangan internasional. Separuh perusahaan di negeri ini ingin mengekspor barang, dan semuanya harus melalui keluarga Yo. Tapi untuk menghemat biaya, keluarga Yo tidak mendirikan armada sendiri atau grup transportasi sendiri. Mereka biasanya bekerja sama dengan beberapa perusahaan, pelabuhan, pelayaran, dan transportasi di kota Hai. Langsung ke intinya. Serang titik vitalnya, kalau kita bisa kuasai seluruh kota Hai, semua pelabuhan, dan perusahaan pelayaran, barang mereka tidak akan bisa keluar dari laut. Mereka akan terjebak di kota Hai. Keluarga Yo saat ini punya 30 klien. Setiap hari keterlambatan untuk klien-klien ini, berarti keluarga Yo harus mengganti rugi. Dan ratusan juta, 30 klien, itu 3 miliar sehari. Jelaskan rencanamu. Langkah pertama, hari ini, habiskan modal besar untuk mengakuisisi semua pelabuhan di kota Hai. Langkah kedua, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Yo. Langkah ketiga, sebarkan berita bahwa kami sedang mencari mitra baru di kota Hai. Untuk meninggalkan keluarga Yo, keluarga Yo akan menghadapi denda ganti rugi yang sangat besar dan bangkrut total. Lanjutkan. Mulai hari ini, perusahaan kita akan bernama TNC. Ya. Boss Lin, uang yang kau berikan akan kuhargai. Mulai hari ini, kau bagaikan langit. Kamu siapa? Hello, Tuan Sun. Saya Direktur Utama Grup Tianxi. Ada yang bisa kami bantu? Kami kesini untuk mengakuisisi Grup Samudera Dongfang Anda. Beri penawaran. APA. Ini tim keuangan kami. Dan tim hukum kami. Cukup beri kami harga dan tanda tangan di sini. Mulai sekarang, tempat ini akan jadi milik kami. Tuan. Bagaimana kabarnya? Sudah ketemu? Ada sesuatu yang terjadi. Ada hal besar yang terjadi. Cepat katakan. Itu Tianxi Group. Setelah mengakuisisi dan menyatukan Hai City, semua pelabuhan, mereka merilis berita untuk memutuskan kerjasama dengan keluarga Zhou dari Hai City, memilih mitra baru. Tuan. Tianxi. Siapa itu Tianxi? Ini untuk memutuskan jalur hidup keluarga Yo kita. Tuan, harus bagaimana kita? Tianxi Group. Tianxi Group. Wanita ini cukup menarik. Siapa Tiannya? Apa aku? Ceritanya cukup memikat. Jadi, bagaimana dengan anak itu? Benar? Bakal ada Rolls-Royce? Nggak mungkin. Kan, kesempatan dapat Rolls-Royce cuma dengan 10.000, bagaimanapun aku mikirnya, rasanya nggak masuk akal. Wah, Rolls-Royce. Pertama kali aku lihat di Haicheng. Apa itu Tuan Suwei? Iya, saya. Ini adalah Rolls-Royce Phantom Yang and the Peasant. Silakan tanda tangan. Ini beneran? Mulai sekarang, mobil ini milik Anda, dan Anda mendapat kartu pengalaman supir selama 1 bulan. Dalam sebulan, saya bisa bertindak sebagai supir Anda, siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mobil ini harganya berapa? Halo, ini adalah konfigurasi terbaik yang tersedia. Bernalai 16 juta. 16 juta. Jika dalam bulan ini, kamu tidak lagi menginginkan mobil ini, kami akan membelinya kembali dengan harga 15 juta. Harga pembelian kembali adalah 15 juta.
Sebuah Peti Harta tingkat biasa telah memberiku sebuah Rolls Royce. Dia bilang aku sial. Kamu sial. Jadi, apa yang bisa diberikan oleh peti harta tingkat menteri? Sebuah Peti Harta tingkat menteri bernilai 9,99 juta yuan. Jika aku menjual mobil ini, bukankah aku bisa pergi dan membeli? Sebuah Peti Harta tingkat menteri. Mari kita nikmati dulu. Hei, antar aku ke sekolah. Orang-orang penting biasanya duduk di kursi belakang. Kenapa beli motor? Teman, dari kelas mana kamu? Aku akan mengajakmu naik motorku. Jangon Mallard. Selera yang bagus. Selera bagus, kamu bisa tahu bahwa aku mengendarai Ghostfire. Dibeli dengan harga 20.000 yuan. WC. Rolls Royce. Mobil mewah yang harganya puluhan juta. Wah, di sekolah kita ada orang kayak gitu ya? Jemput aku pulang sekolah ya. Siap, bos. Ba, Zhang Feng. Selamat siang. Suwei, itu mobil keluargamu? Bukan mobil keluarga kami. Ini punyaku. Itu mobilnya. Apa? Ghostfire. $10.000. Hebat. Hei, ayah, aku mau ngomong sesuatu. Mungkin ayah nggak percaya. Mau ngomong apa? Kamu beli motornya? Enggak, uangnya aku tukar dari motor. Ya, di Rolls Royce. Apa? Ngomong apaan sih? Ayah, siapin uangnya cepat. Kumpulin saudara dan teman-teman kita. Malam ini, ikut aku buka peti harta karun. Anak yang menarik. Zhang Feng. Kin keke ini juga bagus. Hari ini, aku akan tunjukkan kekuatan yang diberikan dewa-dewa. Tunggu, kamu mau apa? Kamu masuk dari mana? Ada masalah di pintu masuk. Tuan muda, ini adalah master bela diri, Tuan Wu, yang dipekerjakan Tuan dengan biaya besar. Aku bilang aku nggak butuh perlindungan. Tuan muda, Tuan punya rencananya sendiri. Yang satu ini harus diperlakukan seperti bodhisattva. Ini semua adalah dewa hidup yang asli. Karena wajah Tuan, dia setuju gaji bulanan 5 juta. Untuk datang melindungimu. Untuk orang lain, puluhan juta pun nggak cukup. Dewa hidup bisa dapat puluhan juta sebulan. Beneran? Master yang asli, katanya, sudah mengembangkan tenaga dalam. Tenaga dalam. Guru, tadi aku bersikap kasar. Maafkan aku. Tuan muda. Guruku tidak memperdulikan tata krama dunia fana. Karena guru sudah setuju untuk Keluar Gunung de Melin d'Angimus c'est la Macébulan. beliau akan menepati janjinya. Kamu bisa percaya sepenuhnya padanya. Selama kamu berada dalam jarak 10 meter dari guruku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tapi bagaimana kalau lawan punya senjata api? Di luar 100 langkah, senjata api lebih cepat. Dalam 100 langkah, guruku lebih cepat. Beliau sudah lama mencapai tingkat. Tidak m'empempeluru. Benarkah? Seperti di film-film para master itu? Begini saja, siapapun yang ingin dilindungi guru, di dunia ini, tidak ada yang bisa melukai. Siapapun yang ingin dibunuh guru, di dunia ini, tidak ada yang bisa melindungi. Sangat kuat. Kalau begitu, bisakah kau membunuh seseorang untukku? Anak muda, niat membunuhmu sangat kuat. Anak muda, auranya sangat kuat. Kami bisa bayar lebih. 20 juta. Bos Lin sudah menarik garis batas. Samuel Bangsawan Haicheng tidak berani melangkah ke Lucky Road. Kalau aku sewa Master Wu untuk menyelesaikan dia, akankah aku juga jadi terkenal di Haicheng? Mengguncang semua bangsawan, penghinaan berlutut itu tak termaafkan. Baik, selama kamu bisa menyelesaikan dia,
Aku kasih kamu 30 juta. Sosok misterius di Hai Cheng. Permargolin. Konon katanya, dia pernah membasmi seluruh keluarga dalam satu malam. Dia mendominasi semua bangsawan di Hai Cheng. Konon dia adalah master yang menyendiri, manusia abadi yang tidak muncul di dunia. Konyol. Kamu sudah tertipu. Guruku adalah master nomor 1 di dunia ini. Lagi pula, kami belum pernah dengar. Master Permargalin. Sudah kubilang, orang Lin itu pasti berpura-pura jadi dewa. Tak ada yang pernah dengar tentang dia. Ini. Siapa kamu? Siapa kau? Mulai hari ini, aku yang akan membuat hidupmu sengsara. Cinkik. Kau wanita jahat itu. Dalam semalam, dia menjadi ahli bela diri tak tertinggi. Lindangi aku. Begitu. Guru Wu, wanita ini ingin membunuhku. Lindangi aku. Mulai hari ini, tak ada yang bisa melindungimu. Wah, sombong sekali ya. Kalian siapa? Guru kami adalah ahli bela diri nomor 1 di dunia saat ini. Wu Dagong. Kau memang sudah siap. Dalam satu malam, kau bahkan sudah carry penggawal. Dalam semalam, kau wanita jahat, jadi ahli bela diri tak tertinggi. Bagaimana kau melakukannya? Dalam semalam? Bagaimana kau melakukannya? Kau tak perlu tahu. Yang perlu kau tahu, mulai sekarang, tak ada yang bisa melindungimu. Kau akan hidup dalam ketakutan selamanya. Nona. Aku harus melindunginya selama sebulan. Jadi aku tak bisa mengabulkan permintaanmu. Nona, ada fluktuasi tenaga dalam dirimu, tapi jauh dari bandinganku. Mengingat usiamu yang masih muda, memiliki fluktuasi spiritual dalam dirimu. Itu memang menarik minatku pada bakat. Jika kau berlutut dan membungkuk padaku sebagai gurumu, aku bisa membebaskanmu. Makhluk tua yang menggelikan? Kau tahu orang keji macam apa? Dia ini? Kau berani membantunya? Maka kau tak lebih baik darinya. Kurang ajar. Tidak hormat pada guruku. Mati. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Berani-beraninya kau menghina guru saya. Razakan. Pukulai dia. Pukulai. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa melindunginya. Dia sudah tiada. Iblis. Tolong aku. Tolong. Dia iblis. Kau membunuh muridku. Lalu? Maka kau harus mati. Halalinter. Guru. Benedict. Guru. Pochin. Delapan belas telapak naga turun. Cari mati. Naga. Itu naga? Sepertinya aku lihat di belakangnya. Itu naga. Gaib. Kekuatan. Barusan ada naga muncul di belakangnya. Itu naga. Guru Wu. Kejar dia. Kenapa masih berdiri di situ? Tidak mengejarnya. Wanita jahat ini dalam semalam menjadi ahli bela diri yang tak tertandingi. Harus bunuh dia. Kalau tidak, aku takkan pernah tenang. Guru Wu, dia membunuh muridmu. Cuma dibiarkan pergi begitu saja. Tujuanku adalah melindungimu. Bagaimana kalau dia pakai taktik penggalan? Kalau aku kejar dia, bagaimana nasibmu nanti? Benar. Kamu benar. Aku punya banyak murid. Hailong satu. Tapi murid-muridku tak boleh mati sia-sia. Ceritakan tentang wanita ini padaku. Begitu kamu sudah aman, aku akan pergi bunuh dia sendirian. Namanya Qin Keke. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu toko laki. Toko laki. Benar. Jalan laki.
Toko laki, ada sosok sakti bermargalin di sana. 300 lukisan untuk menggambar penjara. Tak ada bangsawan yang diizinkan untuk menginjakkan kaki di jalan laki. Pasti dia yang mengajari Qin Keke beberapa ilmu legendaris. Aku tak pernah dengar ada orang bermargalin. Sekalian saja kita bunuh dia. Itu akan sempurna. Cepat, cepat, kamu. Antar Guru Wu ke toko laki untuk membunuh si margalin itu. Aku akan pergi. Baik. Seharusnya tidak terburu-buru seperti ini. Baru latih 18 telapak penakluk naga sehari. Baru saja mulai. Ternyata ada master sehebat itu. Aku harus segera bersembunyi. Sempurnakan 18 telapak penakluk naga sebelum keluar lagi. Yao Feng pasti bisa menebak bahwa kekuatanku terkait dengan Bos Lin. Tidak baik. Aku harus pergi sekarang juga memberitahu Bos Lin untuk bersiap-siap lebih awal agar dia waspada. Hampir sampai. Kali ini kita akan jadi kaya. Kesempatan untuk mengubah nasib kita ini. Kamu dapat uang berapa? Wei bilang kotak ini sangat mahal. Aku cuma ambil $10.000. Bisa apa dengan $10.000? Iya kan? Paman. Dengan $10.000 paman, cuma bisa beli kotak harta biasa kelas terendah. Dan kalian berdua. Ini bahkan belum apa-apa. Ah ouais, vu qu'en Max Sud m'en critique. Menant Rolls-Royce. Aku juga belum lihat mobilnya. La Jipula. Aku tidak percaya bisa ada hal sehebat itu di dunia ini. Aku sudah jual mobilnya. Wei beneran jujur. Begitu Wei pulang hari ini, langsung dia jual mobilnya. 15 juta. Pertama, beli kotak harta biasa. Terus habiskan lagi 10 juta untuk kotak harta level oranye, biar dapat jackpot. Kami cuma ikut-ikutan aja sama kalian. Aku cuma nggak percaya di dunia ini ada toko keberuntungan kayak gitu. Dan yang bilang istriku, aku nggak percaya ada hal bagus kayak gitu. Itu di depan. Cepetan masuk. Ayo, kita masuk dulu. Bos, aku balik lagi. Ini papaku. Ini pamanku dari pihak istri. Mereka semua mau beli. Beli kotak? Papaku mau kotak harta biasa. Tanya kamu, Tante? Kamu aja yang beli dulu. Kita lihat-lihat dulu. Bos, abaikan aja mereka. PHK, diizini kotak harta biasa. Pilih satu, aku cek di sini. Oke. Aculia America. Kelihatannya kayak penipu. Aku juga ngerasa gitu. Gimana bisa ada hal bagus kayak gitu di dunia ini? Mereka Kezurupan apa? Aku dapat level minion. Dan dia dapat Rolls Royce. Bos bilang aku sial. Level minion. Meskipun keberuntunganku tidak baik, nilaiku pasti lebih tinggi dari Rolls Royce. Aku sudah memilih. Bayar. Bos, aku juga sudah memilih milikku. Totalnya 10.009.998 yuan. Dia gila, benar-benar gila, begitu saja pergi. Dia benar-benar gila? Bos, bisa dibuka? Ayah, pasti bisa. Sebuah kotak harta tingkat kamen dibeli dengan 10.000 yuan. Tidak perlu ragu. Kalau begitu aku buka. Satu set villa di Zijin Lidu. Sebuah villa, Zijin Lidu. Villa senilai 2.000 juta. Keberuntungan ayah dan anak ini tidak terlalu bagus. Benarkah? Mereka menang sebuah villa. Terlalu tidak masuk akal. Aku rasa ayah dan anak mungkin berkomplot, mencoba menipu uang kita. Itu juga mungkin. Villa 20 juta. Masa bisa begitu? Keberuntunganmu biasa saja. Pindai kode QR di kertasnya. Pergi klaim villamu. Villa yang satu ini. Dan kamu bilang ini keberuntungan biasa? Memang biasa saja. Hari ini siang, seorang wanita peti harta biasa menang 10 miliar tunai. Tapi bagaimanapun, aku sudah puas.
Ini benar-benar bisa ditukar dengan villa di Purple Gold City. Pasti, apa yang dijanjikan, itulah yang kamu dapat. Aku belum pernah tinggal di villa sebelumnya. Nah, Ah ayah, jangan buru-buru, aku. Cepat buka. Peti harta biasa $10.000. Bisa menang sebuah villa. Kalau begitu, peti harta mulia $10 juta. Bisa menang apa? Tunggu sebentar. Bos, ada APA? Tahan dulu. Bos, ada APA? Tunggu. Tuan, saya Ada Uriza Mendesak. Untuk dilaporkan kepada Anda, saya benar-benar minta maaf. Saya telah merepotkan Anda. Silakan. Ini situasinya. Pada malam yang gelap dan berangin, di jalan laki. Malam yang mematikan. Ya. Bapak, saya sudah menemukan. Bicaralah. Ketua sebenarnya di balik grup Tianqi adalah sekretaris di sisi Afeng, Wang Ling. Apa? Investigasi kami mengungkapkan bahwa hari ini Wang Ling pergi ke toko laki dan menghabiskan sepanjang hari mendirikan grup Tianqi. Grup Tianqi yang telah bersaing keras melawan keluarga You kami, berasal dari toko laki Anda. Qin Keke, pembunuh anak saya, juga berasal dari toko Anda. Tuan Lin. Saya telah mengalah berulang kali. Apakah Anda mencoba menghancurkan keluarga You? Kampolkan Semua Orang. Bekerja sama dengan Master Wu. Malam ini, saya akan bertarung dengannya sampai mati. Jadi, maksudmu, keluarga Yo mengirim seorang master untuk mencariku. Ini cuma tebakanku aja. Tapi Bos Lin, tenang aja. Masalah ini aku yang bikin. Bahkan nyawaku taruhannya, aku bakal tetap bertahan. Master Kayakapa? Master bela diri. Beneran? Ada orang kayak gitu di dunia ini? Kemampuannya jauh di atasku. Kayak. Film Silat. Ayah. Persis kayak Master di film Silent. Waktu dia mainin pedang, bisa memanggil petir. Nggak kebayang deh. Udah tahu, bapak dan anak su ini. Kuma mau nipu kita buat duit. Cuma mau nipu kita buat $10.000? Nggak ada master bela diri kayak gitu. Ya ampun, beneran ada orang kayak gitu di dunia ini? Saya menemukan 18 telapak naga penakluk di peti harta kemarin malam. Tetap tidak bisa mengalahkannya. Maaf, Bos Lin. Saya telah menyesuaikan Anda. Tapi jangan khawatir. Kalau saya latihan selama sebulan, dia pasti tidak akan bisa melawan saya. Tidak apa-apa. Kamu cuma latihan sehari. Saya bilang, kenapa sih bos? Selalu bilang saya sial? Dia malah bisa dapat 18 telapak naga penakluk. Hal kayak gitu. Kalau dilihat, rumah mewah sama mobil. Iya juga, itu namanya sial, Bos Lin. Bos Lin, saya akan bertarung di samping Anda. Camus. Kamu tidak layak. Tapi masalah yang saya buat. Saya. Di mata saya, kalian semua cuma semut. Kalau gitu Bos Lin hati-hati ya. Master Wu itu jawara nomor 1. Kekuatannya. Dia juga cuma semut. Peti harta kerajaan. Iya. Harta karun tingkat menteri. Ya. Semoga beruntung. Bermain peran? Ah, jangan sungkan. Dia bermain peran dengan sangat baik. Bukannya ini cuma mau menipu kita. Dari $10.000 itu?
Oh ya, kau juga di sini. Ada yang tidak memberi keluarga Jo jalan untuk hidup. Aku harus datang. Malam ini. Ini situasi do or die. Ya, you can soul do or die. Mereka yang binasa. Aku jamin keluarga Yo aman. Dengan Master Wu di sini, aku bisa tenang. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku lindungi. Dan tidak ada yang tidak bisa aku kalahkan. Aku sepertinya merasakan napas gadis itu. Si imut itu memang ada di sini. Tunggu di sini. Aku akan pergi sendiri. Guru Wu. Hati-hati. Guru Wu, kalau bunuh dia, pastikan berhasil. Melewati garis kuning, mati. Ayo, Guru Wu, ayo. Siapa? Siapa yang berbicara di telinga? Seorang mulia. Tuan, apakah Anda Tuan Li? Miri, yang mulia adalah Tuan Li. Main. Yang mulia adalah Tuan Li. Istri, ia benar-benar datang. Banyak sekali orang. Bermain-main denganku seperti ini. Aku bilang. Melewati garis kuning berarti mati. Ko. Tidak akan selama. Siapa itu? Siapa yang berbicara di telingaku? Nona. Kau, memang kau. Kau adalah Tuan Lin. Manusia biasa, malam ini, kau akan mati. Hihihi, dia itu Bos Lin. Kenapa sih? Setiap kali aku melihatnya, aku merasa takut yang mendalam. Cepat, lindungi aku. Lindungi aku. Tuan Lin yang dari desas-desus itu. Membasmi keluarga Li dalam satu malam. Dan membuat penjara di Haicheng. Tuan Lin ITU. Sangat mudah. Cepat masuk mobil. Ini tidak aman. Lindungi kami. Lindungi kami. Kamu tunggu apa lagi? Cepat kepung mereka. Lindungi kami. Cepat ke sini. Kalau nanti ada masalah, langsung gaspol. Bawa kita pergi dari sini. Pak Ketua. Kenapa santai sekali? Anak muda, aku akan mati malam ini. Ya. Kenapa sih? Aku bisa sangat takut dari lubuk hatiku, hanya karena melihatnya. Kamu punya 1 menit. Setelah 1 menit, kamu akan mati. Aku akan beri kamu waktu bicara. Dan akan kujawab beberapa pertanyaanmu. Anak muda, kamu terlalu sombong. Anak muda. Usiaku sudah hampir 10.000 tahun. Melihat potensimu dalam ilmu bela diri telah memicu kecintaanku pada bakat. Apa? Keluarga Yo membayarku untuk membunuhmu. Kalau kamu bisa mengalahkannya, akan kuberikan 30 juta. Aku Wudago selalu menepati janji. Aku akan membunuhmu. Naaman, mengingat bakatmu dalam ilmu bela diri. Jika kamu bersedia berlutut dan menyembahku sebagai gurumu, aku bisa membuat pengecualian untukmu. Apa? Integritas itu berharga. Tapi, menemukan bibit unggul untuk ilmu bela diri jauh lebih sulit. Anak muda, apa kamu tidak mengerti ucapanku? Berlututlah. Sembahlah aku sebagai gurumu. Aku akan membuat pengecualian untukmu. Aku akan membuat pengecualian untukmu. Jika kamu berlutut dan menyembahku sebagai gurumu. Jika kamu berlutut dan menyembahku sebagai gurumu.
Bapak tua, apa kamu sakit jiwa? Mau mengangkat semua orang sebagai murid? Bapak tua, apa kamu sakit jiwa? Mau mengangkat semua orang sebagai muridmu ya? Ini dia. Sambaran P. Ini tidak mungkin. Cepat. Kita tinggal 10 detik lagi. Tembus besar. Bagaimana mungkin? Kamu bukan manusia. 5, 4, ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Lari. Master Wu bukan lawannya, cepat lari. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Tolong jangan bunuh aku. Aku rela bersujud padamu sebagai guruku. Tolong jangan bunuh aku. Pembunuhan. Peti Harta tingkat menteri. Dia datang. Cepat, lindang Yaku. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekat. Ayo. Cepat, nyetir. Menyetir. Sialan. Cepat. Mobilnya nggak mau jalan. Aduh. Dia datang. Aduh. NAK. Aduh. NAK. NAK. Tangguh aku. NAK. 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 Tangguh aku. Aku lemas. Kakiku limas. Aku nggak bisa lari lagi. NAK. NAK. Nak, kembali dan selamatkan aku. NAK. Nak, kembali dan selamatkan aku. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Tolong. Dia sudah pergi. Ah! Hantu! 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 Hantu. Seaton! Seaton! Aku bukan hantu. Aku adalah dewa. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah dewa wabah dunia ini, yang mengatur kematian dan kesialan manusia di dunia ini. Sekadar iseng, aku turun ke dunia manusia. Ingin merasakan, bagaimana rasanya membawa keberuntungan bagi orang lain.
Tadi malam aku membuat pengecualian dan membiarkanmu hidup, tapi kamu masih saja datang mencari mati. Ini juga keseimbangan segala hal di dunia ini. Mereka yang beruntung membuka peti harta akan menjadi elit baru, bangkit di kota ini. Kalian, penguasa lama, harus mati untuk memberi jalan bagi mereka. Dia orang seperti apa? Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Cepat, buka cepat. Biar kulihat, mari kita lihat ISI, Petty Harta tingkat menteri. Boleh saya tanya, siapa Su Youchai, Tuan Su? Oh, saya. Halo, saya manajer penjualan Villa Zijin Lido, manajer penjualan. Begini, Anda baru saja memesan online, villa dengan pemandangan laut terbesar, dari Zijin Lido kami, yang bernilai total, 26 juta yuan. Saya datang khusus untuk mengantarkan, kontrak dan kuncinya. Ini semua nyata. Ini kartu nama saya. Mulai hari ini, saya adalah pelayan villa Anda. Tuan pemilik yang terhormat, jika ada kebutuhan atau permintaan, telepon saja saya, hubungi saya akan siap sedia melayani Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu, tidak mengganggu Anda. Silakan lihat rumahnya kapan saja. Terima kasih banyak. Melayani pemilik adalah tugas saya, Xiao Ma. Selamat tinggal. Kita tinggal di villa sekarang. Iya, ini beneran. Beneran? Kayaknya nggak acting. Kalau ini acting, biayanya terlalu mahal. Sayang, gimana kalau kita? Cuma $10.000. Kita juga pilih peti harta karun. Ayo. Cepetan buka, biar aku lihat. Apa ISI Petty Harta karun mua ini? Buka. Diberkati aku, Bodhisattva. Semua dewa, berkati aku, biar aku dapat sesuatu yang luar biasa. Peti harta karun merah, buka. Peti harta mulia, buka. Menganugerahkan padamu kekuatan untuk mengubah batu jadi emas. Ini artinya apa? Ini lebih bagus dari itu. Apa ini? Mantra? Kalian buka apa sih? Nggak usah cari-cari lagi. PAK Lin. Sini. Nak, mulai sekarang, kamu punya kekuatan untuk mengubah batu jadi emas. Selamat ya. Ayah, kayaknya aku udah kuasai semacam kekuatan supernatural. Lepasin jam lo, biar aku coba. Mengubah batu jadi emas. Beneran batu jadi emas. Ini kan alkimia legendaris. Terus dia bakal punya harta gak ada habisnya dong? Tiba-tiba aja, jurus 18 telapak naga yang dulu itu jadi kurang menarik. Jadinya jam emas. Bos, kami juga mau buka peti harta. Sayang, dengerin ya. Yang ini MAH pasti nggak ada. Barang berharga. Aku lihat yang lain. Ayo buka yang itu. Aku mau yang ini, aku cuma ngerasa aja. Kalau di peti ini ada harta. Ya ampun, sayang. Taruh itu. Dengerin dulu, aku tertarik sama yang lain. Kalian beli atau enggak? Iya, kami beli. Camille en Biliangini. Mengubah batu jadi emas. Emas. Hai, tunggu, Danggaya, Katumu Yelek. Kamu selalu kalah uang main mahjong. Biar aku buka. Pergi sana. Ini apaan sih? Kamu sia-siakan kesempatan lagi. Kamu benar-benar sial. Syukuri saja, syukuri. Itu mobil sport yang harganya jutaan.
Apa yang kamu girangin banget? Sudah kubilang, peti ini nggak berharga. Kamu cuma nggak percaya. Bersyukurlah. Itu mobil sport. Lihat Wei. Hai, kekuatan mengubah batu jadi emas. Dan gaya. Mobil sport ini, harganya beberapa juta. Wei baru aja keluar, ambil sebuah batu. Dan dengan sentuhan biasa saja. Jadi bernilai. Jutaan dalam semenit. Kami tutup 2 jam lagi. Cepetan, cepat ambil uangnya. Aku belum sempat buka peti hari ini. Iya. Tiap orang cuma dapat 3 kesempatan. Ayo pergi. Ayo cepat ambil uangnya. Besok, ini hari terakhir buka. Tunggu apa lagi? Ayo. Cepat ambil uangnya. Ayo hubungi semua saudara dan teman kita. Besok hari terakhir untuk mengubah nasibmu. Ini hari terakhir. Udah nggak butuh mobil lagi, mending dijual aja jadi duit. Ayo kita beli peti harta mulia itu juga. Peti harta mulia. Itu harganya puluhan juta. Kayaknya kita harus. Kalau mau buka, mending buka peti harta tertinggi. Itu yang bisa ngasih tahu. Hadiah besar beneran. Tapi kita nggak mampu beli. Kita mampu kok. Jual rumah. Jual mobil. Ini kesempatan terakhir kita. Dalam hidup. Nunggu apa lagi? Ayo pergi. Aku bisa merasakannya. Perasaan saat akan menembus batas. Ayo, cepat. Paman. Kalian harus cepat. Tokonya tutup hari ini. Manajer MA, biar aku kasih tahu. Villa punyaku itu. Aku udah nggak mau lagi. Aku jual dengan diskon. Diskon 20%, 20%. Nggak apa-apa kalau rugi. Aku buru-buru butuh uang tunai. Abai, jangan coba-coba bohong sama kami. Uang ini udah aku tabung. Seumur hidup. Memang nggak gampang. Percaya atau nggak, kesempatan buat ubah nasib kita. Hari ini dan besok. Cuma sekarang. Kalau nggak percaya, ya udah. Aku masih nggak percaya. Di dunia ini, bisa ada. Ya ampun. Tadi kamu kan nelpon tante aku, lagi pula. Aku udah tunjukin ke kamu, ilmu sulap batu jadi emas. Itu tuh, cepetan. Lebih cepat. Oke. Tapi beneran apa nggak sih? Masa ya aku bohong sama Kek? Aku tinggal 2 kesempatan lagi. Dan Kek tinggal 3 kesempatan. Cuma malam ini sama besok, terakhir kalinya. Oh, buat ubah nasib kita. Ayo kita ubah nasib juga. Aduh, cepetan dong. Tunggu dulu. Tunggu, berhenti. Ini beneran? Agwang, jangan nipu orang. Bu, Pak, masa ya aku nipu kalian? Uangnya udah siap? Udah siap. Ngapain berdiri di situ? Tokonya bentar lagi tutup. Aku buru-buru nih. Cepetan ke sini. Aduh. Cepat. Hai, Bos Lin. Masih berapa lama lagi sampai tutup? Kami tutup 1 jam lagi. Cepat masuk. Semoga beruntung. Kami tutup 1 jam lagi. Kalau mereka tidak masuk, kita pilih dulu. Ayo. Bos Lin. Kembaliannya buat kamu. Untuk peti harta mulia. Sudah kubuka 2. Oke. Kita harus pilih dengan hati-hati. Yang berisi harta karun. Hanya dengan kekayaan besar, kita punya kekuatan untuk membeli peti harta tertinggi. Dia bosnya. Bagiku dia terlihat biasa aja. Ini yang disebut mengubah nasib. Toko kecil begini, masa bisa mengubah batu jadi emas? Jangan-jangan Wei ditipu? Tapi, mereka nggak kelihatan kayak penipu. Lihat nih. Cek harganya. 100 bilan ribus 100 bilan ratus 100 bilan plus 100 bilan per buah. Ada yang lebih mahal lagi. 2, 3, 4, 5, 6 angka sembilan. 9 ratus, 9 puluh, 9 ribu, 9 ratus, 9 puluh 9. $1 juta. Lihat yang ini, baris ini. 100 juta. Ani. Masa iya mereka beneran mau beli? Jangan mereka juga tertipu? Terus ngapain bawa kita ke sini? Jangan-jangan ini, tipu-tipu berantai, mereka mau nipu kita juga? Lihat nih, mereka mau bayar nih. Kalau ini beneran penipuan, aktingnya, nggak ada lawan. 10.000 per buah. Fuma orang bodo yang beli. Pamo, kalian ngapain di sini? Lagi ngapain di sini? Wei yang bawa kamu ke sini?
ya? Kamu juga tertipu. Tertipu? Mereka nggak kasih tahu kamu. Sol Petit Artagnan. Alipay menerima 1 juta yuan. Curant Satu Petit. Ambil satu dulu, nanti habis. Kembali sini, anak durhaka. Lihat peti langsung lupa sama ibu. Simpan satu buat aku. Lagi ngapain? Bisa-bisa jatuh. Nggak bagus. Kalau petinya hilang, ya hilang selamanya. Cepetan. Bantuin aku masuk ke sana. Tenang. Tokonya mau tutup. Tenang apaan? Bantuin aku masuk. Anak-anak kurang ajar. Mau bikin ibu kena serangan jantung. Bantuin aku masuk. Silakan. Biar rugi sedikit dapat pelajaran. Aku buka ya. Berlagak kayak asli. Bukan sial. Kita dapat. Dapat apa? Kita juga punya Supreme Treasure Chest. Hahaha. Jadi hila. Ributin selembar kertas doang. Keluarga ini udah gak bisa ditolong. Ah Wei, anak ini, sayang banget. Anak yang baik begini, jadi rusak kayak gini. Bibi Chouet. Pamanyo, menurutku kalian harus mundur. Ini penipuan. Chouet abiskan sejuta. Dan yang didapat cuma selembar kertas. Kerta. Itu bukan cuma kertas. ITU Supreme Treasure Chest. Itu bukan cuma mewakili 100 juta. Tapi hadiah dari para dewa, dan kemungkinan tanpa batas. Benarkah? Iya, kakek. Benar. Cepat, bantu aku masuk ke sana. Pas. Aku mau yang biasa saja. Nona, kamu terlalu impulsif. Terima kasih atas peringatannya. Tapi aku sarankan kalau kamu punya uang, kamu juga bisa beli satu. Yang ini. Yang ini, kakek? Ayo kita pilih yang ini, kakek. Oh. Pil panjang umur 10 tahun. Kakek, minum ini. Ini bisa nambahin umur kakek 10 tahun lagi. 10 tahun kehidupan. Sial banget nasibnya. Gimana rasanya, kek? Nggak ada bedanya. Ini mama, papa yang khusus beliin buat kakek. Panas banget. Kayaknya aku bisa jalan sekarang. Kayaknya aku juga bisa lari. Mengubah takdir. Beneran bisa mengubah takdir ya? Hahaha. Aku lebih baik. Kamu lebih baik. Aku juga lebih baik. Oh, bagus sekali. Kita semua lebih baik. Melawan takdir dan mengubah nasib. Benar-benar melawan takdir dan mengubah nasib. Ada apa? Rasa terobosan. Kenapa tiba-tiba jadi seintens ini? Mungkinkah? Benar, Ah Wei tidak menipu kita. Ini punyaku, punyaku, ini punyaku. Waktu tutup. Besok. Hari terakhir. Paman, ini semua salahmu. Kalau tidak, kita bisa beli hari ini. Iya, betul. Masa aku harus tahu? Akan jadi seperti ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Lebih baik kita tidak beli hari ini. Malam ini, aku jual mobil dan rumah. Besok, kita ambil level Nobel. Benar, benar. Kamu jenius. Gimana menurutmu? Hakwang, properti keluarga Yo, sudah semua diambil alih. Silakan diperiksa. Bagus sekali. Tidak. Melayani Pak Wang adalah kehormatan saya. Xiaoling, aku sudah jual mobil dan rumahku. Kamu harus antar aku ke sana besok. Baik, Paman.
Tingkat tertinggi. Apa ya isinya? Peti harta mulia, aku datang. Aku ambil yang biasa aja. Kami ambil peti harta tertinggi. Umihu, jangan dorong-dorong. Yang duluan dapat. Bos, aku ambil yang ini. Boss Lin. Itu wanita yang kemarin. Dia datang di hari terakhir. Wanita ini ternyata ngeluarin 1 miliar. Boss Lin, aku ambil peti harta tertinggi. Yang biasa sama yang mulia, biarin aja mereka yang ambil. Nggak sial juga.